Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Idea Podcast, mencerdaskan untuk kesejahteraan. Jadi kali ini kita menghadirkan narasumber kita, Pak Ustadz Umar Said. Nanti kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya, apalagi terutama di selama bulan Ramadan ini, ceramah-ceramah yang mungkin bisa mencerdaskan, meningkatkan keimanan umat itu. Nah, bagaimana Ustaz memandang tentang Ramadan tahun ini, Ustaz? Alhamdulillah, Allah kabulkan doa kita. Sepanjang Rajab, Sya'ban, kita minta bertemu dengan Ramadan. Dan hari ini kita sedang berada pada tempat yang kita memintanya. Ramadan, dari perjalanan sejarah hidup saya untuk Indonesia ini cenderung mengalami kemunduran. Justru bukan maju. Iya, yang terjadi kehebohan itu justru di Eropa, di Amerika, bahkan China. Nah, itu begitu semarak ketika Ramadan tiba. Menyambutnya. Iya, nah kita ini ada kasidah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi masih pada batas bersenandung. Nah, budaya menyambut Ramadan yang pada masa muda saya itu begitu gegap gempita. Padahal ketika itu listrik belum masuk desa. Tapi suasana Ramadan itu kita benar-benar sambut dengan terang benderang. Kita membuat lampu-lampu hias dari minyak, dari segala macam untuk menyemarakkan Ramadan. Nah, itu dipelopori oleh anak-anak muda ketika itu. Nah, kenapa saya katakan ada kemunduran? Nah, justru sekarang anak-anak muda itu tidak menjadi bagian utama pada sebuah gerakan tarhib Ramadan, bagaimana menyemarakkan datangnya Ramadan. Itu fenomena yang saat ini terjadi kemunduran. Kalau Ustadz sendiri kan dulu kan mungkin dari masa kecilnya dulu belajarnya mungkin di pesantren, Ustadz. Bisa diceritakan seperti apa Ustadz dulu? Sampai menjadi Ustadz ini. Jadi saya dulu latar belakang pendidikan adalah SD, kemudian PGA, pendidikan guru agama. 6 tahun ya? Nyantri saya hanya nyantri kalong saat Ramadan. Nah, itu pesantren yang musiman. Kalau kemudian di era sekarang ada pesantren kilat. Jadi orang tua dulu karena Ramadan itu libur sekolah, maka orang tua mengirimkan putra-putrinya untuk menjadi santri selama 1 bulan Ramadan. Nah, disinilah kemudian kami mengenal suasana pesantren. Jadi Pak Ustadz dulu PGA, Pak Ustadz. Pendidikan guru agama. Jadi guru. Seharusnya menjadi guru. Tapi sekarang menjadi guru universitas terbuka. Guru masyarakat. Nah, kalau di saat bulan Ramadan ini, sekarang ini penuh di Jawa Ustadz nih. Nah, biasanya apa sih materi-materi yang disampaikan selama bulan Ramadan ini? Banyak dai-dai kita menyampaikan pesan Ramadan ini masih bersifat normatif. Jadi apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi sabda Rasulullah dikutip dan kemudian diterangkan secara lisan. Nah, ini yang masih dominan. Sementara kita mungkin dari Ikatan Cendekiawan Muslim itu menginginkan dakwah itu sudah menyentuh pada wilayah aplikatif. Bagaimana pesan Quran, bagaimana pesan hadis sunnah Rasul itu diterjemahkan menjadi sebuah perilaku yang real. Jadi misalnya puasa, itu kan tidak sekedar menahan makan, minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi esensi yang paling fundamental, puasa itu adalah mengendalikan atau menahan diri. Jadi bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi bahasa Rasul itu juga mempuasakan lisanmu, mempuasakan telingamu, pendengaranmu, juga mempuasakan penglihatanmu. Anil ma'thami wal kadhib. Dari perbuatan dosa
dan dusta. Lah, ini di era modern ini begitu sulit dua hal ini. Untuk tidak berdusta hari ini, itu dianggap satu hal yang sangat sulit untuk dipraktekkan. Ya, kalau melihat kata Ustadz tadi kan juga sambutan antara Ramadan sekarang semakin mundur, berarti tantangan juga semakin besar seperti yang Betul sekali. Jadi modernisasi, yes. Nah, tapi bukan berarti agama dilupakan. Nah, inilah yang sedang terjadi, sehingga terjadi pertarungan modernisasi dengan pertarungan dakwah. Tantangan para dai sekarang begitu sangat berat. Nah, kalau Ustaz sendiri menghadapinya seperti apa, Pak? Bagaimana cara antisipasinya? Tantangannya semakin berat, itu kan? Jadi dengan adanya Android, gadget, ini di satu sisi sebenarnya sangat membantu. Positif. Untuk hal yang positif. Namun sayang anak-anak muda kita tidak memanfaatkan ini. Misalnya kalau dulu kita mau belajar tentang tuntunan ibadah puasa, kalau nggak punya buku, pergi ke perpustakaan untuk membaca. Sekarang dengan adanya gadget ini, kita tinggal tulis tuntunan puasa. Nah, inilah yang sering kami suarakan, bagaimana anak-anak memanfaatkan teknologi ini untuk banyak belajar tentang Islam di bulan Ramadan. Ada itu sekarang, bisa. Insya Allah, jadi anak-anak kita pandu, kita bimbing. Misalnya tentang niat puasa, kalian cukup tulis niat puasa. Niat puasa, nanti akan muncul tuntunan tentang puasa, tentang niat puasa, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sayang anak-anak kita justru tidak memanfaatkan alat teknologi yang modern ini untuk memperkuat iman mereka. Makanya yang diseru untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang yang belum beriman. Bukan orang yang belum beriman. Karena Allah yakin hanya orang-orang yang beriman akan menerima perintah puasa dengan tulus dan ikhlas. Nah, sasarannya kalau sekarang ini seperti apa yang harus bisa menerima ceramah-ceramah itu? Milenial atau orang-orang tuanya atau gimana tuh? Ini memang alhamdulillah kehadiran podcast kita di Ijmi ini, karena Ijmi juga masuk pada wilayah anak muda. Ada Ijmi muda juga. Nah, ini kita harapkan anak-anak muda hari ini kembali kepada masa bagaimana dakwah itu dikembangkan. Karena siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah bahrul ilmi, gudangnya ilmu, masih muda. Sehingga Islam itu bisa berkembang, itu karena gerakan anak muda. Kenapa Rasulullah dijodohkan oleh Allah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian juga menjadi seorang wanita cendekiawan yang luar biasa. Ribuan hadis yang kemudian diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah rencana Allah agar supaya perilaku perjalanan hidup Rasulullah itu terekam dengan seorang wanita yang cerdas, yang lincah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Namun sayang seringkali dijadikan hujatan oleh musuh-musuh kita. Justru pernikahan Rasulullah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini dianggap satu kejahatan. Padahal subhanallah, inilah yang seharusnya dicontoh oleh gadis-gadis muda untuk mewarisi apa yang pernah dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tidak hanya Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, kemudian Cut Nyadin, tapi ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah wanita yang sangat cerdas dan luar biasa. Seluruh perjalanan hidup Rasulullah terekam oleh beliau, sehingga banyak sahabat yang bertanya, bagaimana ibunda, bagaimana ya Ummul Mukminin tentang yang dilakukan oleh Rasulullah di masa Ramadan. Jadi tidak semua Rasulullah mengatakannya kepada sahabat karena takut memberatkan, tapi digali dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kita harapkan Ijmi juga bisa menggali
dari para tokoh-tokoh, Ya. terutama persoalan-persoalan keagamaan yang dulu pernah jaya di Sumatera Selatan dan di Palembang khususnya. Ya. Nah, kalau melihat tantangan yang besar itu kan juga kan artinya kan perlu melibatkan banyak pihak ini. Nah, sebenarnya ya siapa sih yang harus lebih berperan? Apakah pemerintah, apakah masyarakat, ataukah memang cukup organisasi seperti ISMI? Dakwah itu ditujukan kepada semua. Semua. Subjeknya adalah kita semua. Ya. Karena ayatnya ada yang memang secara kolektif, ada juga ayat yang secara personal. Ya. Misalnya yang secara kolektif, Ali Imran 103 misalnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat. Nah, ISMI bagian daripada sekelompok umat ini. Yang apa? Yad'una ilal khair. Untuk melakukan gerakan perubahan dari masyarakat yang tidak baik untuk menjadi baik. Kalau melihat medianya, sekarang kan medianya kan sudah cukup banyak dan variatif ya. Ada yang memang mainstream, ada memang ada televisi, ada medsos. Dan sebenarnya kan turut membantu menyebarkan siar atau sebenarnya ada hal yang agak negatif melihatnya. Inilah yang menjadi tantangan kita. Media-media mainstream itu kan sesungguhnya media informasi. Ya. Sejarah lahirnya televisi, radio itu adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Cuman sekarang ini juga terjadi penurunan kualitas. Kalau dulu agama itu menjadi tuntunan, tapi justru sekarang tontonan hiburan itu menjadi tuntunan. Inilah tantangan kita semua. Kebalik gitu. Iya. Jadi sebaliknya. Nah, jadi seniman itu bisa menyampaikan pesan yang bisa menjadi tuntunan masyarakat. Lah sekarang justru seniman-seniman itu berbalik, lebih menonjolkan tontonannya. Sampai-sampai kemudian juga banyak dai, banyak ustadz yang karena ingin lebih populer, akhirnya muatan pesannya lebih kepada tontonan. Hiburan. Misalnya sepanjang ceramah itu diisi dengan gelak tawa yang tidak selesai-selesai. Ini adalah sebuah fenomena. Sebab apa? Kalau tidak melakukan hal yang seperti itu, nanti tidak populer di masyarakat. Ditinggalkan ini. Jadi masyarakat kita pun juga perlu kita benahi. Pendidikan itu jangan dijadikan sebagai sarana untuk menghibur diri. Nah sekarang kan para dai, para ustadz itu kalau bisa itu kami itu sudah capek-capek cari makan, cari nafkah. Kalau bisa ceramah itu ya yang lucu-lucu lah. Sehingga akhirnya banyak dai yang terjebak pada pola pikir itu. Artinya kalau ceramah itu lucu itu boleh. Boleh. Tapi ada ininya, ada batasannya. Iya, Rasulullah pun ada senyum-senyum Rasulullah SAW. Yang beliau karena apa? Berdakwah itu basyara wa nadhira, menyampaikan berita gembira, tidak ancaman saja, tapi dua-duanya harus berjalan. Harus digembirakan, namun juga ada ancaman-ancaman. Nah, makanya dakwah itu tidak bisa monoton. Harus dinamis ya. Ya. Variatif. Ya. Nah, kalau yang cenderung tadi misalnya dakwah itu untuk hiburan, dakwah yang sejuk. Nanti kan ada lagi ustadz yang memang digaris keras itu. Nah sebenarnya yang kalau menurut ustadz seperti apa dipandang ustadz? Bagus yang banyak sejuknya atau harus juga lebih banyak kerasnya? Karena pesan itu dua, ya pesan itu dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Amar ma'ruf itu menyeru bagaimana masyarakat berbuat baik dan cinta untuk berbuat baik. Nahi mungkar adalah mencegah kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Jadi tentu ini juga terjadi dua pola. Kalau kita mengajak yang ma'ruf, ya kita sesuaikan dengan audiens kita. Kalau masyarakat awam, dia tidak akan bisa menangkap dengan bahasa akademik.
Nah, inilah perlu juga kita banyak menyampaikan jok-jok supaya masyarakat yang awam itu bisa menerima pesan kita. Tapi tidak boleh berlebihan. Nah, tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh terlalu keras. Karena masyarakat sudah capek tadi. Nah, kalau ada tekanan terus, tekanan ekonomi sudah begitu kuat, tekanan keluarga begitu kuat, nanti mendengarkan ceramah juga penuh dengan tekanan. Nah, semakin stres. Ya, jadi tergantung bagaimana audiens kita. Kalau kita berbicara di tingkat akademik, ya kita akan berbicara dengan bahasa akademik. Tapi kalau kita berbicara dengan orang pasar, ya bahasa pasar. Nah, inilah uniknya kita berdakwah, memang dipesankan oleh Nabi, khatibin nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka untuk menerima. Jadi ada joke juga, ada yang serius juga. Gitu. Karena memang kalau kita lihat kan kalau iman juga kan juga naik turun ya, Tante. Dan juga kan ada orang yang memang mungkin imannya masih kurang tebal, mungkin ada yang mungkin memang harus lebih diperkuat lagi. Nah, bagaimana sih metodenya untuk bisa masuk ke berbagai lini masyarakat ini? Ketika kita melalui podcast seperti ini, ya audien kita kan banyak ya. Ada yang tingkat pendidikan tinggi, ada menengah, bahkan ada yang pendidikan rendah. Ketika kita bisa meramu selama di dalam dialog podcast ini dengan ramuan yang variatif, maka nanti semuanya akan ambil bagian. Tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan bahasa akademik, nanti yang pendidikan bawah ini akan meninggalkan hasil podcast kita, hanya akan diikuti oleh kalangan akademik. Nah, inilah tantangan kita, bagaimana nanti IJMI ini juga menghadirkan tokoh-tokoh yang sesuai dengan kapasitas. Kalau Ustaz sendiri kalau lagi ceramah itu lebih kemana, lebih yang sejuk tadi atau yang keras? Saya cenderung dua-duanya. Ya, karena masyarakat itu tidak bisa dilembuti terus. Dilembuti terus, apalagi zaman seperti sekarang ini. Hanya nak, ayo kita puasa nak. Beda dengan zaman dulu. Hanya akan diberi hadiah nanti Idul Fitri, sarung baru, baju baru. Anak-anak sudah berpuasa sebulan penuh. Hari ini hanya dijanjikan dengan sarung dan baju baru. Sarung, baju baru. Lado. Nah, ini contoh. Minta iPhone, ya? Nah, jadi hadiah yang lebih besar yang dia mintanya. Jadi memang orang tua sekarang tantangannya luar biasa. Saya dulu kecil bersama adik-adik saya, itu begitu dilatih puasa oleh ibu saya, seakan-akan sampai kita ini menjelang sekarat. Sehingga saya pernah dengar paman saya panggil ibu saya, ini dek, kamu sudah nyiksa anak, itu sebentar lagi bisa mati itu anak-anak kalian, anak-anak kamu itu. Dan ibu saya menjawab, tidak mungkin anak-anak saya mati oleh puasa, karena dia sedang berlatih untuk menjalankan perintah Allah. Inilah pendidikan keras tadi. Nah, tapi kalau lembut terus, ya anak-anak akan tambah bermanja. Nah, kalau untuk kan masih lama nih kita selama bulan Ramadan ini, apa pesan-pesan yang bisa sampai ke masyarakat? Puasa adalah menahan diri, dan mari kita sekarang ini sudah waktunya untuk menahan diri. Dari semua segmen yang ingin berkuasa, tahanlah keinginan itu untuk tidak menghalalkan segala cara. Masyarakat juga gitu, ketika tidak ada kepuasan juga tahanlah untuk tidak melakukan gerakan yang bersifat anarkis. Mari puasa ini membuahkan hasil yang diharapkan Allah, la'allakum tattaqun. Ini adalah gelar yang tidak akan diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Jadi kalau selama ini yang dipanggil yang mulia adalah gubernur, presiden, bupati, anggota DPR, tapi sekalipun dia tukang keruntung, kalau dia lolos puasa dengan baik, Allah akan memanggilnya, ya ayyuhal muttaqun, yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia dari pandangan Allah bukan karena jabatan dan kedudukannya, tapi bagaimana kesungguhan menjalani perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Baiklah, demikianlah perbincangan dengan Ustadz Umar Said. Semoga dengan berakhirnya bulan Ramadan ini kita akan menjadi umat yang mulia. Yang mulia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.